Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata nabung itu haram loh. Jangan emosi dulu. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas, kita diskusi lagi tentang ngatur duit. Ya, ini masih di serial Ramadan ngatur duit. Hari ini kita ngomongin tentang nabung itu haram ya ternyata. Oh, gimana? Nah, padahal teman-teman kalau teman-teman tahu untuk bisa eh, mengelola uang, untuk bisa mensejahterakan kehidupan kita di 4 dimensi, yaitu empat dimensi waktu ya, masa lalu, masa kini, masa depan, dan akhir masa atau hari akhir. Itu salah satu cara yang wajib dilakukan adalah menabung. Meskipun saya nggak suka dengan istilah menabung ya. Nanti kita akan bahas kenapa saya nggak suka dengan istilah menabung. Nah, kita bahas dulu. Kita pengen bisa mensejahterakan 4 dimensi waktu itu perlu nabung, tetapi nabung haram. Kok bisa? Nah, kok bisa? Kenapa? Nah, teman-teman juga pasti udah tahu lah ya. Sering dengar ini. Ada dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Bunyinya gimana? Jadi kayak ustadz nggak apa-apa ya. Tapi karena memang ini dasarnya. Bunyinya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Artinya apa? Artinya sangat-sangat mencengangkan. Ini juga nyindir teman-teman netizen nih. Apa? Celakalah. Ayat pertama adalah celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Khawatirnya ini nyinyirers termasuk di dalamnya. Semoga ya berarti kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering nyinyir-nyinyir ya. Takutnya dilaknat ya. Celaka soalnya. Ini bukan larangan main-main. Yang kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ngumpulin harta itu nggak boleh teman-teman. Dalam tanda kutip nabung, tanda kutip ya. Kenapa kasih tanda kutip? Karena nggak semua nabung. Nanti kita bahas. Nah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya atau membuatnya kekal. Jadi kayak serasa kalau punya duit aku aman, hidup abadi gitu. Hidup panjang umur gitu lah ya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah atau neraka hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Ini kalau ulama bilang kenapa sampai ditanyain balik, ditanyain apakah kamu tahu hutomah itu? Ini nadanya nakut-nakutin teman-teman. Tahu nggak hutomah itu apa? Nah gitu. Maksudnya penegasan bahwa hutomah itu nggak main-main gitu ya. Neraka hutomah itu ngeri. Bahkan hutomah itu ini dijelasin juga di ayat ke-6-nya, yaitu api yang disediakan Allah yang menyala-nyala, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ngeri ya. Jadi hutomah itu neraka yang menurut tafsirnya apinya itu menghancurkan, meremukkan, jadi nggak membakar jadi abu gitu teman-teman.
tapi menghancurkan ya, meluluh lantakkan ya. Aku bayanginnya itu kayak ini teman-teman, ledakan-ledakan. Kebayangnya ngerinya kayak gitu. Jadi meledak dia, kayak bom lah ya, kayak kayak dibomin kita di dalam neraka itu gitu ya. Nah, siapa yang kena neraka itu? Mereka yang para pencela dan pengumpat, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya doang. Dalam tanda kutip di tafsir ini juga maksudnya mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya adalah orang-orang yang cari duit. Nah, cari duit dengan niatan untuk mengumpul-kumpulkan berarti juga haram, teman-teman. Nyari duitnya juga haram berarti. Kalau niatnya mengumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya doang. Dalam tanda kutip ini kayak korun, dikumpul-kumpulin, nggak jadi manfaat. Jadi nanti kejebak dalam kikir, pelit, dan sebagainya. Jadi nggak semata-mata nyimpen duit itu langsung haram, tetapi ini yang nggak boleh tuh yang kayak gini, yang nggak ada tujuannya. Nah, disinilah poinnya. Kalau teman-teman mau nabung harus punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mensejahterakan kehidupan kita di 4 dimensi waktu kehidupan kita, yaitu akhir masa kita, ujungnya dulu, tujuan akhir kita itu di akhirat gitu ya, karena garis akhirnya itu berarti akhirnya itu. Bahkan semua yang 3 waktu ini, 3 waktu selainnya, masa lalu, masa kini, masa depan itu kita pergunakan juga sebenarnya untuk akhir masa ini atau akhirat ya, atau di akhirat. Jadi fokuskan dulu bahwa tujuan kita mencari nafkah, mencari harta, mencari uang, dan menabungnya atau menyimpannya atau mengelolanya atau mengaturnya itu kita atur-atur biar kita bisa sejahtera sampai akhir hidup, sampai akhirat gitu ya. Nah, kalau seperti itu baru teman-teman diperbolehkan nabung. Jadi yang nggak boleh itu tujuannya. Jadi mengumpul-ngumpulkan harta tanpa tujuan itu nggak boleh. Ya cuma berbangga-bangga, merasa seneng dan nggak mau mati. Akhirnya cinta dunia dan takut mati, nantinya wahan kan. Nanti takutnya jadi wahan. Nah, prinsip saya mengelola duit atau mengatur uang itu dari ini. Dan ternyata nggak beda jauh dari teman-teman financial planner lainnya. Kalau teman-teman tahu belajar financial planning, pasti duit itu harus punya tujuan. Jadi ngumpulin duit itu harus ada tujuannya, harus ada planningnya, ada rencananya. Jadi duit itu harus diatur-atur, duit itu harus direncanakan, duit itu harus dicari, itu ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, buat apa dicari? Nah, di situ ada titik temunya dari financial planning pada umumnya yang mungkin tidak dijiwai dengan nafas Islam. Dan Islam ternyata juga ada titik temunya, yaitu adalah kalau kita mau mencari nafkah, mengelolanya harus ada tujuannya. Jadi pastikan siapapun Anda, saya juga sebenarnya ini untuk saya sendiri. Di Ramadan ini saya mau masukin nilai-nilai Islam saya yang saya bawa di dalam bisnis saya, yang saya bawa di dalam cara saya menabung, cara saya mengelola harta, cara saya mengelola uang kayak gitu ya. Nah, semoga jadi amalan saya. Nah, siapapun Anda, saya juga yang hari ini nyari duitnya itu kadang karena takut takut besok nggak bisa makan gitu ya. Terus pengen ngumpulin duit ya, pengen dikumpulin karena tak bisa dipungkirin harta itu kebanggaan. Harta itu membuat kita ya tinggi hati dan sebagainya. Nah, yuk kita murnikan lagi niat kita dalam mencari nafkah, mencari uang, mencari duit. Semoga kita bisa terhindar dari golongan para pengumpul harta dan yang menghitung-hitungnya. Itu ya teman-teman. Habis ini berarti kita harus belajar bagaimana caranya menabung. Karena kita punya tujuannya. Tujuannya apa aja nanti kita bahas. Tujuan nabung ini buat saya, buat teman-teman juga, karena tujuannya itu bisa tujuan pada umumnya yang Allah minta, bahwa kita harus punya tujuan itu, dan tujuan masing-masing kita di dunia masing-masing beda-beda. Ada yang pengen lunasin utang orang tua, pengen menghajikan orang tua, itu masing-masing beda.
Jadi ada juga yang sama, harus apa, dan harus apa. Yang sama, harus ada. Karena memang Allah menuntutkan itu. Gitu ya. Jadi pertemuan kali ini cukup sekian, hampir maghrib juga. Semoga ini bermanfaat. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara nabung yang benar dan untuk apa nabung. Gitu aja. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Silahkan di-share biar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, silahkan di like dan subscribe kalau teman-teman nontonnya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.